Jadi kalau ibarat orang kaya itu dulu punya potensi. Di mana potensinya? Sewaktu dia miskin. Nah, jadi miskin didahului oleh potensi. Kaya didahului oleh potensi. Kapan potensi itu ada? Ketika waktu miskin. Nah, yakni apa? Oleh karena itu miskin, di dalam miskin ada potensi untuk kaya. Eksis kepotensiannya itu. Di mana keeksisan potensi kaya? Di miskin. Nah, dia bilang, nah, miskin ini juga harus didahului oleh potensi. Sebelum jadi miskin, sebelum miskin ini ada, dia juga harus didahului oleh sesuatu. Potensi yang lain. Apa potensinya? Ya miskin. Mana kedefaktuannya? Kedefaktuan kekayaan miskin atau kedefaktuan miskin, ya kemiskinannya itu. Nggak bisa orang ini mau potensi kekaya. Lalu kita tanya, mana kekayaan si miskin mana? Kekayaan si miskin adalah kemiskinannya itu. Apa yang dimiliki si miskin? Yang dimiliki si miskin adalah kemiskinannya itu. Apa maksudnya? Orang di sini maksudnya tentang harta. Ketika dia miskin berarti tidak memiliki apa-apa. Nah, untuk menjadi kaya dia memang berpotensi. Makanya orang kaya yang memiliki harta didahului oleh miskinnya. Tapi miskinnya dahului oleh apa-apa. Miskin. Miskin yang tidak memiliki. Lalu dikatakan, enggak memiliki dong. Apa itu? yakni dia memiliki kemiskinannya itu. Ini hanya penyamaan loh. Si miskin memang memiliki kemiskinan karena miskin itu aksiden, tidak ada masalah. Ini contoh saja, ini ibarat, yakni perbandingan miskin ke kaya. Ini sanksialnya, yakni itu tadi sifat. Sifat itu selalu didahului oleh potensi dan seterusnya, tidak ada masalah itu. Ini sekedar pendekatan. Yakni orang yang memiliki didahului ketidakpemilikannya. Pada waktu itulah dia memiliki potensi untuk memiliki. Lalu dibilang ketidakpemilikan juga harus didahului oleh kepotensiannya. Loh, apakah kepotensian itu ada? Ada. Loh, kalau ada berarti memiliki. Iya. Lah apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki? Ketidakpemilikannya. Loh, memiliki ketidakpemilikannya tidak bisa dipahami. Nah, begitu. Yakni yang namanya bahan itu tidak bisa eksis tanpa form. Nah, maka itu emas form baru ini, maka itu misalnya seperti bahan yang ada pada benda lama itu tidak bisa eksis kecuali apa? Kecuali ada tiga dimensinya itu, begitu. Kecuali ada tiga dimensinya. Nah, jadi orang ada yang mengatakan bahwa benda yang tiga dimensi ini didahului oleh bahan. Orang yang mengingkari bahan mengatakan tidak, nih Tuhan mencipta langsung benda itu, baru benda itulah yang nanti memiliki potensi untuk menjadi benda-benda lain, benda golongan. Gitu. Yakni benda pertama tidak didahului oleh potensi lagi. Sebab potensi harus ada bahan. Bahan itu apa namanya adalah keberadaan yang kurang, artinya tidak bisa eksis tanpa form. Ayo kita teruskan bacanya. Karena kedefaktuan adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Dengan demikian, nah ini mencuri. Padahal kan dalilnya di atas apa? Benda kita lihat tiga dimensi, iya, dan dia siap menerima golongan, iya. Kan ke depan berarti, tapi kesimpulannya ke belakang. Dengan demikian kata dia, dapat diambil kesimpulan bahwa benda, yakni benda pertama, bukan benda golongan, memiliki potensi untuk benda pertama. Nah itu. Ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Potensi kok de facto kok potensi. Begitu.
Sama dengan itulah, dengan qada dan qadar. Kan selalu bilang, terus apa arti bahwa telah ditulis di Lauhil Mahfuz? Perbuatan kita ditulis di Lauhil Mahfuz. Berarti kan kita ikut apa yang ditulis Tuhan. Beda Mi, apa yang ditulis Tuhan? Ya saya sholat atau saya mencuri? Tidak, bukan itu yang ditulis. Yang ditulis adalah kita sholat dengan ikhtiar, kita mencuri dengan ikhtiar. Itu yang ditulis. Nah sehingga apa? Sehingga tulisan itu tidak mempengaruhi kita. Karena ada tulisan ini, si fulan berbuat aniaya dengan ikhtiarnya, atau si fulan berbuat taat dengan ikhtiarnya. Jadi tulisannya itu begitu. Bukan tulisannya misalnya maksiat atau taat. Jadi maksiat dengan ikhtiarnya, taat dengan ikhtiarnya. Lalu orang berkata begini, nah, kalau begitu katanya, kalau begitu kita tetap determinisme, dedekte. Kenapa? Karena kita harus mengikuti apa yang ditulis itu. Bahwasanya saya sholat karena ikhtiar, berarti harus saya wujudkan itu. Harus saya wujudkan. Loh, bilang begini, apa arti ikhtiar? Ikhtiar yakni bisa diwujudkan, bisa tidak. Loh, apa arti perkataanmu bahwa kita harus mewujudkan? Karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa saya sholat dengan ikhtiar saya. Paham tak kerancuannya? Dia mengatakan karena ditulis di Lauhul Mahfuz, sekalipun ada ikhtiarnya, saya sholat karena ikhtiar saya, sekarang saya harus lakukan itu karena ditulis di sana. Berarti saya determinisme Jabariyah. Kita bilang apa? Loh, makna ikhtiar itu apa? Kalau kamu tadi mengatakan saya harus lakukan yang tertulis itu, berarti determinisme. Sekalipun di sana ditulis ikhtiar, berarti saya determinisme. Berarti kamu tidak memberi makna kepada ikhtiar. Coba manakan ikhtiar itu apa? Bisa melakukan dan bisa tidak melakukan. Ya ini begini, si Joko itu sholat dalam keadaan dia bisa melakukan dan dia bisa tidak melakukan, tapi dia melakukan sholat dengan pilihannya. Mana yang terus determinismenya? Tidak ada. Kayak begitu.